Saat orang lain masih berjuang untuk bertahan hidup di alam liar, pria ini langsung membeli sebuah rumah tua berusia 100 tahun dan menghabiskan 2,5 tahun untuk merenovasi interiornya menjadi mewah dan hangat. Selain itu, ada juga halaman masuk sendiri di luar, benar-benar menjadi rumah terbaik di tengah hutan. Ketika akhir musim gugur tahun ini tiba, Guang Tuqiang membawa banyak papan kayu. Dia akan mulai membangun lantai di dalam ruangan. Sebelum itu, dia perlu mengecat dan mengawetkan kayu-kayu ini agar bisa digunakan lebih lama. Setelah menyelesaikan satu batche, dia mengeringkannya selama beberapa waktu, kemudian membawanya semut ke dalam ruangan. Kayu-kayu ini dia putuskan untuk digunakan sebagai lantai di lantai 2. Setelah mengukur panjang lantai 2, Guang Tuqiang memotong kayu-kayu sesuai ukuran, agar saat dipasang tidak terlihat celah dari hutan musim gugur, mengurangi banyak serangga. Agar Guang Tuqiang bisa fokus bekerja, akhirnya dalam 1 jam, dia berhasil mendapatkan lantai yang sempurna. Di bagian atasnya ada sebuah loteng. Ruang loteng ini juga tidak boleh dilewatkan, meskipun terlihat tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menyimpan barang-barangnya. Hari baru datang dengan kabut tebal di hutan. Menandakan bahwa musim dingin akan segera tiba, Guang Tuqiang melanjutkan rencananya, mulai membuat isolasi untuk loteng. Ketebalan 8 cm akan membuatnya lebih nyaman di musim dingin. Selain itu, tidak akan ada kelembapan yang kembali. Setelah selesai, Guang Tuqiang memilih untuk mengisi celah dengan busa, karena sebagian besar panas akan hilang dari sini. Sementara dia bekerja keras, salju pertama di musim dingin perlahan-lahan turun, seluruh dunia berubah menjadi putih. Pemandangan indah ini tentu saja harus dinikmati bersama anjingnya. Setelah mengurangi kelelahan, dia terlebih dahulu membersihkan salju yang menumpuk di atap, kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan bagian teras yang belum selesai. Celah di loteng terlihat sangat jelek. Jadi dia juga memasang lapisan kain tahan air untuk menyegel. Selain berfungsi untuk mempercantik, juga tidak perlu khawatir tentang serat dari bahan isolasi yang jatuh. Terakhir, dia menggunakan papan komposit untuk menutupi bagian langit-langit. Tingkat isolasinya hampir setara dengan termot. Setelah bekerja selama 2,5 hari, seluruh area loteng telah selesai direnovasi. Terlihat jauh lebih terang, dan di tempat pertemuan pipa asap dan loteng harus dipasang lapisan busa tahan api untuk menyegel. Ini bisa memastikan tidak akan terbakar, karena suhu yang terlalu tinggi di dalam rumah kecil. Mari kita lihat daya tahan api ini. Karena tempat perlindungan belum sepenuhnya siap, dia hanya bisa menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu. Kembali untuk mencoba di musim semi, kali ini dia juga membawa sebuah baterai, hanya perlu memasang kabel dan kotak meter di sudut. Dia telah mencapai kebebasan listrik secara awal, tetapi pekerjaan utama hari ini adalah menyelesaikan isolasi di dalam ruangan. Tetap saja dia harus memasang rangka di dinding terlebih dahulu, lalu memasukkan bahan isolasi yang sudah dipotong ke dalam rangka. Proses yang paling sulit adalah mengubur kabel listrik dan memasang bahan isolasi. Jika ukuran salah harus dibongkar dan dikerjakan ulang. Tetapi demi kebahagiaan hidupnya di masa depan, dia tetap memberi semangat pada dirinya sendiri. Menunggu potongan terakhir bahan isolasi juga terpasang, maka kemajuan tempat perlindungan ini akan kembali dipercepat. Setelah bekerja keras sepanjang hari, Guang Tuqiang tidak akan menyia-nyiakan dirinya sendiri. Jadi untuk makan malam dia memasak dengan sangat mewah. Pertama menggoreng steak dan sosis, kemudian menambahkan lapisan bawang untuk memberikan aroma. Terakhir, dia menaburkan sedikit jagung, jamur dan tomat, lalu menambahkan air untuk merebus. Hanya perlu menunggu 20 menit. Maka dia akan mendapatkan semur ala alam liar. Guang Tuqiang sangat senang dengan makanannya, karena ini adalah makanan paling mewah yang dia nikmati di alam. Setelah menikmati hidangan lezat ini, dia masih harus melanjutkan untuk menyelesaikan tempat perlindungan Xinjiang.